Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Rahayu Syadila Fitri dengan 2 orang rekan saya, yaitu Yumna Al-Fatini dan Irma Kurnia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai difraksi partikel elektron dan partikel dalam kotak. Baiklah, untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Materi yang pertama adalah difraksi partikel elektron. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari difraksi partikel elektron terlebih dahulu. Difraksi adalah perilaku gelombang. Difraksi merupakan metode yang sangat unggul untuk memahami apa yang terjadi pada tingkat atomis dari suatu materi kristalin. Difraksi elektron adalah penyebaran atau pembelokan cahaya pada saat melintas celah atau ujung penghalang. Sinar X, elektron dan neutron memiliki panjang gelombang yang sebanding dengan dimensi atomik, sehingga radiasi sinar tersebut sangat cocok untuk menginvestigasi atau penyelidikan dan penelitian tentang suatu masalah dengan cara mengumpulkan data di lapangan. Teknik difraksi mengeksploitasi atau mengusahakan radiasi yang terpantul dari berbagai sumber seperti atom dan kelompok atom dalam kristal. Difraksi elektron mengacu pada sifat gelombang elektron. Namun, dari sudut pandang teknis atau praktis, ini dapat dianggap sebagai teknik yang digunakan untuk mempelajari materi dengan menembakkan elektron pada sampel dan mengamati pola interferensi yang dihasilkan. Fenomena ini umumnya dikenal sebagai dualitas gelombang partikel, yang menyatakan bahwa partikel materi, dalam hal ini elektron insiden, dapat digambarkan sebagai gelombang. Untuk alasan ini, elektron dapat dianggap sebagai gelombang seperti gelombang suara atau gelombang air. Teknik ini mirip dengan difraksi sinar X dan neutron. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai eksperimen Davison-Germer. Clinton Davison dan Lester Germer menyelidiki pemantulan berkas elektron dari permukaan kristal nikel. Dalam tahun 1927, Davison dan Germer di Amerika Serikat dan J.P. Thomson di Inggris secara bebas meyakinkan hipotesis de Broglie dengan menunjukkan berkas elektron terdifraksi bila berkas itu dihamburkan oleh kisi atom yang teratur dari suatu kristal. Davison dan Germer mempelajari elektron yang terhambur oleh zat padat, energi elektron dalam berkas primer, sudut jatuhnya pada target, dan kedudukan detektor dapat diubah-ubah. Fisika klasik meramalkan bahwa elektron yang terhambur akan muncul dalam berbagai arah dengan hanya sedikit kebergantungan dari intensitas terluar sudut hambur dan lebih sedikit lagi dari energi elektron primer. Dengan memakai blok nikel sebagai target, Davison dan Germer membuktikan ramalannya. Dalam melakukan percobaannya, seberkas elektron dari suatu kawat pijar panas dipercepat melalui suatu beda potensial V. Setelah melewati suatu celah kecil, berkas elektron ini menumbuk kristal nikel tunggal. Lalu elektron dihamburkan ke segala arah oleh atom kristal, beberapa menumbuk detektor yang digerakkan ke seberang sudut theta relatif terhadap arah berkas datang. Detektor dapat diputar dalam rentang sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Detektor tersebut dapat mengukur intensitas berkas elektron yang dihamburkan pada sudut itu. Crane menerangkan jika kita menganggap bahwa setiap atom kristal dapat bertindak sebagai suatu penghambur, maka gelombang elektron yang terhambur dapat berinterferensi sehingga kita memperoleh semacam kisi difraksi kristal bagi gelombang elektron. Sehingga sejumlah atom dalam kristal memiliki pusat-pusat hambur yang tersusun secara teratur dapat menghasilkan suatu pola interferensi seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, saya Yumna Al-Fatini, NIM 1823168. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang difraksi konstruktif Bragg. Bidang gelombang yang dipancarkan kembali mengganggu dengan satu sama lain baik secara konstruktif atau destruktif. Dalam kurung, gelombang yang tumpang tindih akan bertambah bersama untuk menghasilkan puncak yang lebih kuat atau dikurangi satu sama lain sampai tingkat tertentu, menghasilkan pola difraksi pada detektor atau film. Gangguan gelombang yang dihasilkan pola adalah dasar dari difraksi analisis.
Analisis ini disebut dengan difraksi Bragg. Difraksi Bragg terjadi ketika radiasi dengan panjang gelombang yang sebanding dengan jarak atom tersebar di spekular mode oleh atom dari sistem kristal dan mengalami interferensi konstruktif. Untuk padatan kristal, gelombang tersebar dari bidang kisi yang dipisahkan oleh jarak antarplanar. Saat ombak berhamburan mengganggu secara konstruktif, gelombang tetap dalam fase. Karena perbedaan antara panjang jalur kedua gelombang sama dengan bilangan bulat kelipatan dari panjang gelombang. Selanjutnya yaitu difraksi Bragg. Pola difraksi diperoleh dengan mengukur intensitas gelombang yang tersebar sebagai fungsi dari sudut hamburan. Intensitas yang sangat kuat yang disebut puncak Bragg diperoleh dalam pola difraksi pada titik-titik di mana sudut hamburan memenuhi kondisi Bragg. Seperti disebutkan, kondisi ini merupakan kasus khusus yang lebih umum persamaan Laue, dan persamaan Laue dapat ditampilkan untuk mengurangi kondisi Bragg dengan asumsi tambahan. Fenomena difraksi Bragg oleh kisi kristal memiliki karakteristik yang serupa dengan fenomena gangguan film tipis, yang memiliki kondisi yang identik dalam batas di mana indeks bias media sekitarnya, misalnya udara, dan media yang mengganggu, misalnya minyak, adalah sama. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya Ilma Kurnia, NIM 18231083 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang partikel dalam kotak. Pertama yaitu dalam mekanika kuantum. Jadi dalam mekanika kuantum, partikel dalam model kotak atau disebut juga sumur potensial tak terbatas atau alun-alun yang tak terbatas juga menjelaskan bahwa partikel bebas bergerak dalam satu ruang kecil yang dikelilingi oleh hambatan yang tak tertembus. Model ini terutama digunakan sebagai contoh hipotesis untuk menggambarkan perbedaan antara klasik dan sistem kuantum. Jadi dalam sistem klasik, misalnya bola terperangkap di dalam sebuah kotak besar. Partikel dapat bergerak dengan kecepatan apapun dalam kotak dan itu tidak lebih mungkin ditemukan pada posisi daripada yang lain. Namun ketika sumur menjadi sangat sempit pada skala beberapa nanometer, efek kuantum menjadi penting. Partikel hanya dapat menepati posisi tertentu tingkat energi. Demikian juga tidak pernah dapat memiliki energi nol, yang berarti bahwa partikel tidak dapat duduk diam. Sifat gelombang partikel bergerak mengarahkan konsentrasi yang jelas jika partikel itu dibatasi pada suatu daerah tertentu dalam ruang alih-alih dapat bergerak bebas. Kita akan menganggap bahwa dinding kotak itu keras sekali sehingga partikelnya tidak kehilangan energi. Kedua yaitu dari pandangan gelombang. Jadi dalam pandangan gelombang, sebuah partikel yang terperangkap dalam kotak adalah analog dengan gelombang berdiri pada tali yang dipentang antara dinding kotak itu. Jadi dalam kedua kasus itu, variabel gelombang atau pergeseran transversal dari tali atau fungsi gelombang dari partikel bergerak harus nol pada dinding, karena gelombangnya berhenti di tempat itu. Panjang gelombang de Broglie yang mungkin dari partikel dalam kotak ditentukan oleh lebar kotak L. Dapat dilihat pada gambar di samping pada PPT, yaitu gambar fungsi gelombang partikel yang terperangkap dalam kotak yang lebarnya L. Selanjutnya, partikel dalam kotak dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama, partikel dalam kotak satu dimensi. Jadi, seperti yang kita ketahui, atom terdiri dari inti atom yang dikelilingi oleh elektron-elektron, di mana elektron valensinya dari atom tersebut bebas bergerak di antara pusat-pusat ion. Jadi, elektron valensi geraknya dibatasi akibat adanya gaya tarik elektrostatik antara pusat ion positif dengan elektron-elektron valensinya.
Jadi, tingkah laku elektron-elektron yang bergerak di dalam logam dianggap sama dengan tingkah laku atom atau molekul di dalam gas mulia. Oleh sebab itu, elektron-elektron ini biasa disebut gaya elektron bebas dengan sifat yang pertama yaitu bermuatan negatif dan yang terakhir yaitu konsentrasinya jauh lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi molekul dalam gas biasa. Partikel dalam kotak dua dimensi. Nah, dalam model ini kita mempertimbangkan sebuah partikel yang terbatas pada bidang persegi panjang dengan panjang Lx dan dengan arah X dan Ly dalam arah Y. Pada bidang ini, energi potensial adalah 0 dan tak terbatas di dindingnya dan di luarnya. Harus jelas bahwa di sini perpanjangan dari partikel dalam kotak satu dimensi ke dua dimensi. Selanjutnya, partikel dalam kotak tiga dimensi. Pembahasan yang lebih luas dapat kita kembangkan menjadi sistem partikel tunggal dalam kotak tiga dimensi, yaitu memiliki panjang, lebar, serta tinggi. Jika diinginkan partikel yang berada dalam kotak, maka harus dipenuhi syarat yaitu 0 kecil dari X kecil dari Lx berbanding 0 kecil dari Y kecil dari Ly berbanding 0 kecil dari Z kecil dari Lz. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.